كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang saya sudah katakan, banyak orang yang zaman sekarang ini ragu ketika mereka ingin berdoa, apakah doa mereka akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah SWT telah menaruh janji itu. Sudah lama Allah katakan bahwasanya setiap yang berdoa kepada Allah SWT akan diijabah oleh Allah. Tapi tetap setiap manusia memiliki keraguan tersebut. Oleh karena itu insyaallah kita akan membaca Manahijul Fawaziyah untuk mengetahui tips-tips bagaimana agar doa kita cepat diijabah oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwa malikun likulli syai' wal qadiru ala khalqi kulli syai'. Al-qail fil Qur'anil Karim, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang doa yang begitu banyak mungkin pembahasannya, yang perlu kita tahu Allah itu adalah pemilik atas segala sesuatu. Pemilik dunia, pemilik langit, pemilik pasar, pemilik segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Wal qadiru ala khalqi kulli syai', dan Allah mampu atas membuat segala sesuatu. Ketika ada orang yang sangat miskin, Allah sangat mampu untuk menjadikan dia kaya. Ada orang yang sakit parah, Allah sangat mampu untuk membuat orang itu sembuh. Dan juga begitu sebalikannya. Orang yang paling kaya sekalipun di dunia, kalau Allah berkehendak dia akan jadi miskin, dia akan jadi miskin. Orang yang paling sehat sedunia, Allah berkehendak dia sakit, dia akan sakit. Ini kalau kita sudah paham tentang Allah itu pemilik segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu, maka kalau kita berdoa tuh enteng kepada Allah. Enggak ada beban bagi kita karena kita meminta kepada Zat yang Maha mampu untuk mengabulkan permintaan kita. Kalau kita minta sama teman kita, minta sama manusia, ada potensi dia tidak mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi ini kita sedang memohon, sedang meminta kepada Zat Rabbul Alamin, yang Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qail, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ujibud da'watad da'i iza da'ani. Aku akan kabulkan, kata Allah, siapapun yang akan meminta aku akan kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita paham, kita mengetahui Allah itu tidak akan mungkin melanggar wa'adnya. Allah tidak akan mungkin melanggar janji baiknya. Kalau Allah sudah bilang siapapun yang berdoa akan diijabah, maka Allah ijabah. Nah, bagaimana cara pengijabahannya nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi yaddakhiru du'ahu mustajab li khalasi ummatihi fi yaumil ma'ad. Dan juga salawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung, yang beliau mengakhirkan doa yang mustajabnya untuk umatnya nanti di hari Ma'ad, di padang mahsyar, ketika semua umat, semua makhluk dipenuhi dengan kebingungan, dipenuhi dengan rasa takut, di manakah dia akan ditempatkan. Apakah akan bernasib baik di surga atau akan bernasib buruk di neraka? Mereka semua kebingungan. Hatta seluruh umat itu minta kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, bagaimana? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Lanjut kepada nabi-nabi yang lain, tetap mereka masih mementingkan diri mereka sendiri. Artinya mereka pun sibuk, mereka pun takut kepada Allah di saat Allah di padang mahsyar itu sedang berada di posisi marah, paling marahnya, dan tidak pernah Allah marah sebelum itu yang separah itu, dan tidak pernah setelahnya Allah marah separah itu. Jadi kondisinya di padang mahsyar itu Allah sedang marah, paling marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kepada Nabi Isa alaihissalam, sama Nabi Isa alaihissalam dibilang minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita kumpul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta unadarfa wasal tu'ta wa kul yusma.
Kata Allah, wahai Muhammad, udah diri dari sujud kamu, bangkit dari sujud kamu, katakan apa yang kamu pengen, aku akan kabulkan. Ya, apa kamu mau apa saya dengerin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang doanya itu ditunda itu dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Apa yang diminta Rasulullah? Rasulullah minta syafaat untuk umatnya. Dan disitulah ada syafaat terbesar yang dinamakan dengan syafaatul uzmah. Ya, bukan syafaat 1-2 golongan, 1-2 kelompok, tidak, tapi satu umat sekaligus disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haza uslubukumna bitalhisihi min iddati durusi istifatnaha min muallimina wa min iddatil kutub. Hadifan bihaza tashili fahmina wa fahmu man yaqra'uhu lima'rifati kayfiyatud du'a as-sahih wal munasib hatta yatima qabuluhu min kibalillah. Baik, kemudian yang perlu kita tahu apa sih itu manahijul fawaziyah. Manahijul fawaziyah ini hanya sekedar kumpulan, bukan macam-macam, enggak berat-berat. Ini hanya sekedar kumpulan dari apa yang telah kita ambil manfaat daripada guru-guru kami, kita ambil manfaat daripada kitab-kitab terdahulu yang mereka membahas tentang bagaimana doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manahijul fawaziyah hanya sekedar kumpulan saja. Untuk apa sih? Untuk ma'rifatu kaifiyatid du'a sahih wal munasib. Tujuannya manahijul fawaziyah salah satunya kita agar mengetahui bagaimana cara doa yang benar dan juga cocok agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatima qabuluhu min kibalillah, sampai doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izalastu fihi illa mulahisan bihadafi tashili anfusina lima'rifati kaifiyatid du'a was'alullahu ta'ala taufiqa wa rahmah wa atamma min kulli man yaqra'uhu hadza ayyadu li maghfirah. Dan sekali lagi ditegaskan bahwasanya kami tidak mengarang, kecuali ini hanya mengumpulkan saja apa yang kita dapat daripada guru-guru kita, apa yang kita dapat dari kitab-kitab, kita tuangkan saja dalam manahijul fawaziyah ini. Apa saja yang akan dibahas dalam manahijul fawaziyah kita sudah catat di sini. Summa satatawwalu hadhihi risalah as-saghirah ba'da umuri minha, ya, beberapa materi yang akan dibahas insyaallah di manahijul fawaziyah. Yang pertama, ta'rifud doa, ya, pengertian apa itu doa. Yang kedua, kita akan membahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya al-wa'du fi ijabatid doa, janji Allah atas pengijabahan doa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk mengijabah doa. Nanti insyaallah kita bahas. Yang ketiga adalah kaifiyatud doa, bagaimana cara berdoa yang benar. Yang keempat adalah auqatu wa mawadi'ud doa al-muslah, ya, tempat-tempat atau waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Jadi doa enggak sembarangan, ada tempatnya, ada waktunya yang mempunyai fadilah-fadilah yang kemungkinan doanya diijabah luar biasa. Kemudian ada mafhumu istijabati doa, ya, bagaimana kita harus memahami dulu bagaimana proses doa itu bisa terijabah. Nanti insyaallah setelah mempelajari itu hati kita mulai tenang. Nanti insyaallah kita akan bahas. Yang terakhir adalah al-a'malu shalihah al-musahhilah listijabati doa, ya. Yang terakhir tadi adalah amal-amal soleh yang insyaallah mempermudah kita agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajai ayyaja'alallahu niyata hadhihi risalah khalisatan li talabi ridallahu ta'ala. Dan kami berharap semoga dalam penulisan manahijul fawaziyah fi tadari li ajali qabulil adiyah, semoga semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang ta'rifud doa, akan mengenai pengertian doa insyaallah di video selanjutnya. In uridu illa islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.